Halo semua, kalian semua pasti tahu kan hewan yang satu ini? Ya, hewan yang akrab disapa sebagai kerang ini banyak sekali digemari sebagai santapan karena memiliki cita rasa yang lezat. Tapi sebenarnya kalian tahu gak sih bagaimana ya cara hewan kecil ini melakukan respirasi atau pengambilan oksigen dari lingkungannya? Kalau belum tahu, yuk simak video berikut. Kerang merupakan hewan yang termasuk ke dalam kelas Bivalvia nih teman-teman. Kelas Bivalvia itu sendiri merupakan istilah yang digunakan bagi hewan laut dan perairan tawar yang bertubuh lunak, terkompresi lateral, dan tertutup oleh dua cangkang yang disatukan oleh satu engsel. Kelompok Bivalvia tidak memiliki kepala, dan mereka tidak memiliki beberapa organ moluska pada umumnya seperti radula dan odontofor. Sama halnya seperti ikan, kelompok kerang-kerangan ini memanfaatkan insang untuk melakukan respirasi. Insang pada kerang memiliki bentuk yang terlipat dan berukuran besar. Insang juga memiliki luas permukaan yang besar, kecuali pada kelompok Bivalvia primitif, yang memiliki sepasang insang berukuran kecil dan terletak pada bagian posterior. Selain insang, kerang juga melakukan respirasi pada bagian mantelnya. Kedua organ tersebut dikatakan cocok dalam melakukan tugas respirasi karena kaya akan hemolimf atau disebut darah pada hewan vertebrata. Respirasi pada kerang yang memanfaatkan insang disebut respirasi primer, sedangkan respirasi yang menggunakan mantel disebut respirasi sekunder. Oksigen yang dibutuhkan oleh kerang terlarut dalam air. Oleh karena itu, untuk memperoleh oksigen, kerang akan menghisap air melalui in-current siphon, dan begitu air masuk ke dalam kerang, maka akan mengalir melalui insang. Air dapat masuk ke dalam insang karena keberadaan silia pada sel lamela insang yang menciptakan arus. Selanjutnya, air akan masuk melalui pori-pori kecil atau ostia dan menuju water tube pada insang dan mengalir menuju excurrent chamber. Pada dasarnya, filamen pada insang merupakan tabung berlubang tempat hemolimf bersirkulasi. Hemolimf mengalir dari ginjal ke insang melalui vena insang aferen. Nah, saat air melewati insang, oksigen dari air akan berdifusi ke hemolimf dengan cara counter current exchange, dan pertukaran oksigen juga terjadi pada mantel sebagai tempat insang menggantung. Selanjutnya, hemolimf yang membawa oksigen akan kembali ke ginjal atau menuju jantung melalui vena insang eferen. Sedangkan air yang berada pada insang akan mengalir menuju excurrent chamber dan dikeluarkan melalui excurrent siphon. Begitulah proses respirasi pada kerang berlangsung. Proses difusi oksigen pada kerang tergolong rendah, yaitu berkisar 1-13% dan dapat ditingkatkan hingga 30%. Difusi oksigen yang rendah menunjukkan rendahnya kebutuhan respirasi pada hewan yang cenderung tidak aktif ini. Pada beberapa spesies kerang yang tidak memiliki insang seperti subkelas dari Anomalodemata, respirasi hanya terjadi pada mantel kerang. Dan kerang dapat beradaptasi pada lingkungan pasang surut laut. Mereka dapat bertahan hidup selama beberapa jam di luar air dengan cara menutup rapat cangkangnya. Tetapi, hal ini berbeda loh dengan spesies kerang air tawar yang mereka cenderung membuka sedikit cangkangnya saat terkena udara untuk melakukan pertukaran udara. Sekian penjelasan singkat dari saya terkait respirasi pada kerang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa bagikan jika bermanfaat dan tekan tombol like-nya. Sampai jumpa.